Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Qurama wal-Fudala, segenap para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para asatidz wal asatidzah yang saya takdimi, segenap jajaran kepengurusan takmir Masjid Al-Fatah, segenap jajaran kepengurusan panitia Maulid Masjid Al-Fatah, ikatan semua jamaah Masjid Al-Fatah, hadirin hadirat yang saya cintai, dan insya Allah semuanya calon penduduk surga. Amin ya Rabbal alamin. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki 11. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah malam yang ke-11. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Al-11, alhamdulillah masjidnya banyak yang kosong. Karena hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan syukur sholat terawih sendiri karena nggak ada banyak. Nanti kalau malah berangkat hujan nggak bagaimana, malah basah semua. Ya kalau basah bagaimana? Malaria. Hah? Malah nanti malah becek semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sudah, alhamdulillah, wa syukur aja sudah. Alhamdulillah masih ada yang datang ke Masjid Al-Fatah untuk menjalankan sholat berjamaah, sholat isya, dan menjalankan sholat tarawih. Mari kita ramaikan masjid-masjid. Mari kita ramaikan Masjid Al-Fatah ini. Kita ramaikan dengan apa? Kita ramaikan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir, dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara sholat berjamaah. Sudah kegiatan-kegiatan yang baik bisa diramaikan di masjid. Dengan tujuan apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi meramaikan sholat berjamaah lima hari. Bagaimana toh? 5 waktu. Satu hari kita mempunyai kewajiban sholat berapa waktu? 5 waktu. Kita ramaikan sholat berjamaah di Masjid Al-Fatah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Orang-orang yang selalu berada di masjid, orang-orang yang hatinya selalu memikirkan masjid, itulah tandanya orang-orang yang beriman. Ketika ada orang yang selalu berada di masjid, fa'ashidu bil iman, saksikan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang beriman. Maka ayolah, ketika sholat 5 waktu, kita berusaha datang ke masjid menjalankan sholat berjamaah. Sebelum kita ngerayain ambulan, katanya Ustaz tadi, siapa yang bapaknya dulu? Ada yang ngaco gitu. Terus buat apa kalau gak ada yang ngerayain beli? Lalu sudah lama 4 ambulannya baru, alhamdulillah senang, tapi gak ada yang mau naik. Ada yang mau naik dulu, gak ada yang ngaco. Ya Allah.
masuk Islam. Pada zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada seseorang yang meninggal dunia. Maka di zaman Abu Bakar As-Siddiq rajul, ada seorang laki-laki meninggal dunia pada zamannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada orang meninggal dunia, maka kemudian para kaum, para manusia, para umat pada waktu itu, dia itu bergegas untuk merawat jenazahnya. Amalannya baru ini menerangkan kematian. Dimandikan, dikafani, terus kemudian disolati. Ketika si rojul mayit yang meninggal tadi itu disolati, ternyata kafannya bergerak. Oh, siapa yang kata? Ketika setelah disolati, kafannya itu bergerak. Jangan-jangan itu lagi. Dan ternyata apa? Ternyata setelah dilihat oleh orang-orang, ya Allah, ternyata di dalam kafan itu adalah ada ular. Di dalam kafannya itu ada ularnya melilit leher, ularnya menggigit leher, ularnya meresap, ularnya menghisap darahnya orang yang meninggal ini. Jadi leher ini dililit oleh ular, dicokok ular, digigit ular, dihisap. Kemudian dengan orang-orang mau dibunuh, bunuh aja, mau dibunuh. Ketika ular itu mau dibunuh, ularnya berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lima taqtuluni, ularnya bilang. Lima taqtuluni, walaysa lakum pada Allah. Kenapa kamu mau membunuhku? Padahal aku tidak punya dosa, aku tidak punya kesalahan. Ular itu sakit saja. Saya tidak punya dosa, saya tidak punya salah. Kenapa kau mau membunuhku? Padahal inna Allah Ta'ala amrani ayyu'adzibahu ila yaumil qiyamah. Allah sudah memerintahkan untuk menyiksa orang ini sampai besok di hari kiamat. Ularnya tadi dikupas. Itu sudah diperintahkan Allah untuk mengadab, untuk menyiksa orang tadi sampai hari kiamat. Akhirnya orang-orang tadi bertanya, wa ma khotoya? Ularnya ditanya, wa ma khotoya? Apa kesalahan orang ini? Wahai Tuhan, kata Tuhan, salah semua khotoya. Ada 3 kesalahan. Rasulullah, salah semua Allah khotoya. Al-ula, idza sami'al adzan la yaji'ul jamaah. Yang pertama, orang ini mempunyai kesalahan. Ketika mendengar azan, dia tidak mau datang menjalankan sholat berjamaah. Itu kesalahan satu. Ketika mendengar azan, tidak mau datang ke masjid menjalankan sholat berjamaah. Bu, kira-kira ini sepanjang ini sampai rumah dengar banggamu? Pak, sampai rumah dengar ganti? Datang lagi jamaahnya. Hati-hati digigit, hati-hati digigit. Ya kalau ularnya bapak enak ya Bu. Bapak salah Muhammad. Hati-hati. Sahabat Abdullah bin Maktum, beliau adalah orang yang buta, sahabat yang buta saat itu. Beliau saat itu mau minta izin kepada Rasulullah. Beliau berkata kepada Rasulullah,
ada kemurahan? Apakah ada rukhsah untuk saya untuk sholat sendiri di rumah? Itu sahabat Abdullah ibn Maktum adalah orang yang minta izin, minta kemurahan kepada Rasulullah untuk sholat sendiri di rumah. Lalu apa jawabnya Rasulullah? Nah, ya nggak apa-apa. Oleh Rasulullah dibiarkan, nggak apa-apa kamu sholat di rumah, karena nggak ada yang menuntunnya, karena juga buta. Setelah Rasulullah memberi jawaban iya nggak apa-apa, setelah Abdullah ibn Maktum pergi, dipanggil oleh Rasulullah. Sini lagi. Dipanggil oleh Rasulullah, ditanya, hal tasma'u nidah, apakah kamu mendengar adzan? Kamu mendengar panggilan sholat apa enggak? Mendengar wahai Rasulullah. Datanglah sholat berjamaah. Padahal itu Abdullah bin Maktum itu adalah buta, karena masih mendengar adzan, masih mendengar panggilan adzannya sholat. Oleh Rasulullah tetap disuruh datang ke masjid, datang untuk sholat berjamaah. Apalagi kita yang masih sehat, apalagi kita yang masih bisa melihat, apalagi kita masih bisa berjalan, maka jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ketika ada adzan, ada panggilan sholat, kita datang ke masjid. Tapi mohon maaf, ada malah yang tua-tua yang datang dahulu. Ya enggak? Ya enggak? Alhamdulillah, hati-hati. Coba dulu. Wasariyah, kesalahan yang kedua, la ya'khudhu zakat mali. Kesalahan orang ini yang kedua, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Tidak mau zakat. Hati-hati, yang hartanya banyak, yang sudah memenuhi persyaratan, jangan lupa untuk zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Dalam harta kita itu ada hak orang lain, haknya fakir miskin. Walaupun harta kita sudah habis, kalau dulu kita sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, misalnya begini, harta kita sudah banyak dan sudah memenuhi untuk mengeluarkan zakat mal, misalnya kita tidak zakat, kemudian harta kita itu habis, tetap kita masih punya hutang zakat yang dahulu harus kita kasihkan. Kenapa? Itu haknya fakir miskin, haknya orang lain. Zakat itu adalah milik orang lain. Makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mana zakat, mana Allah anhu fidul mal. Barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat, mencegah untuk mengeluarkan zakat, maka Allah juga mencegah untuk menjaga hartanya. Siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka hartanya tidak dijaga oleh Allah. Maka biar harta kita ini aman, dijaga oleh Allah, mengeluarkan zakat. Rajin-rajin bersedekah, insya Allah harta kita dijaga oleh Allah. Bapak sekalian, itu kesalahan yang kedua, tidak mau mengeluarkan zakat. Wasalis, kesalahan yang ketiga. Apa kesalahannya? Lupa itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut atau sekarang? Sudah jam 8 ini. Dilanjut aja. Wasalis, kesalahan orang ini yang ketiga, yaitu ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kesalahan yang ketiga, mohon maaf, al-insan mahal khata, waris lupa. Dilanjut besok ya. Insyaallah.